Genetalia, genetalia itu saya tak buka itunya ya, saya buka langsung gambarnya ya. Oke, nggak usah tes ya. Nah, terserah, pegel ya. Karena wis pegel tak lanjut noe. Cepet-cepetan langsung kita ke namanya perkemian. Coba dibuka di perkemian. Perkemian. Perkemian ini cepet, mudah, gampang, cuma sedikit yang perlu dihafalkan. Cuma hanya ini cuma hanya sedikit ya. Nah ini sudah tampil ya. Ini perkemian. Jadi perkemian itu ini urin system. Nah ini perkemian ini dimulai dari namanya adalah kidney. Ada kidney. Kidney nama lainnya apa? Kidney. Ada dua kidney kanan kiri. Ginjal, pintar. Ginjal. Seharusnya ini kan jenengnya, kalau paru-paru kan dua ya, paru-paru, karena ada dua kanan kiri. Seharusnya kidney ini adalah namanya ginjal-ginjal. Nah, seharusnya ya. Oke. Jadi tubuh kita itu punya dua ginjal ya, atau kidney, kanan dan kiri. Nah ini tadi seperti saya jelaskan tadi. Kalau yang merah identik itu pembuluh darah itu ya atrium, artinya dia itu dari seluruh tubuh ke dari jantung ke seluruh tubuh. Kalau yang biru biasanya itu saluran pengeluaran. Kalau yang merah saluran pemasukan, biru saluran pengeluaran ya. Oke, ini pembuluh darah ya. Terus ada renal ya, namanya renal ya. Ini kan renal arteri ya, arteri kan pembuluh darah arteri ya. Nah ini renal vein berarti pembuluh darah vena renal. Ya, ini vena renal. Arteri itu cenderung warna merah, vena itu warna biru. Nah, ini ya. Nah di sini ada hilum. Hilum itu percabangan ya, percabangannya menghubungkan ginjal dengan renal maupun arteri. Itu hilum. Nah, cabang-cabang ini. Terus ada inferior cava ya. Vena cava inferior. Nah ini tadi ya. Inferior itu bawah. Berarti vena atau saluran pengeluaran bagian bawah. Nah, saluran memasukkan bagian bawah. Ini vena. Dari darah masuk dari sini set menuju ke hilum atau renal vein dulu masuk ke hilum ya. Set, masuk ke ginjal. Jadi ginjal itu juga untuk ada juga pembuluh darahnya di sana ya, selain pipis ya. Pipisnya melalui mana? Dari ginjal ini ya, orang minum masuk ke ginjal, diproses di ginjal, racun-racunnya dibuang ya, terus racunnya dibuang melalui apa? Dibuang melalui namanya urin. Nah, urin melalui namanya ureter. Nah, ureter ya. Bagian dalam namanya ureter. Kalau yang luar namanya apa? Saluran yang pengeluaran bagian luar. Uretra. Nah, kalau yang dalamnya ureter, ini uretra. Nah, misalnya ada berbagai macam penyakit, namanya ada gagal ginjal. Kalau gagal ginjal itu biasanya berhubungan dengan pembuluh darah. Jadi darah dari vena maupun arteri, biasanya rata di arteri, ini nggak bisa masuk ke ginjal. Ya, artinya apa? Sedangkan kita tahu darah itu membawa nutrisi protein untuk pertumbuhan dari ginjal. Ya. Jadi makannya ginjal itu dari darah. Kalau darah nggak masuk, ini ginjal kita itu akan kekurangan nutrisi, kelaparan. Kalau kita nggak makan kan kelaparan kan ya. Kalau kelaparan akhirnya terjadi apa? Ginjal kita itu mati ya, namanya gagal ginjal. Karena tidak ada darah yang masuk ke ginjal. Nah, itulah prosesnya namanya gagal ginjal. Terus ada kedua, contohnya penyakit batu ginjal. Nah, Pak, batu ginjal itu apa? Batu ginjal itu kalau orang minum, biasanya kalau minum makanya kita kan disarankan minum itu air mineral ya. Jangan nyebut merek ya. Ngombe apa? Ngombe aqua. Ternyata merek Cleo ya. Minum apa? Minum air mineral ya. Wis kiro A ya. Kiro A ya, grup B ya. Ini kita minum dari mulut ya. Minum air yang bersih atau air yang tidak mengandung kapur. Biasanya kan kalau air mentah itu digodok dulu ya. Di panci itu ada kapur-kapurnya putih-putih ya. Kapur putih-putih itu nempel di panci. Itu nanti bisa kalau nggak digodok panas ya. Kalau mentah nanti masuk kemana? Zat kapurnya akan ngendon di ginjal. Ginjal itu nggak bisa menguraikan zat kapur itu, jadi tetap utuh kapur. Lama kelamaan malah
malah kapornya itu menjadi batu, menumpuk ya, jadi batu keras. Jangan dibayangkan batunya halus ya, batunya itu bergerigi-gerigi, seperti ada duri-durinya batunya itu ya. Seperti apa ya? Seperti gambaran virus atau gambaran apa ya? Pokoknya bulat bergerigi-gerigi. Nah, gerigi-gerigi itu kalau kena dinding-dindingnya ginjal itu sakit sekali, sakitnya minta ampun. Makanya orang yang dengan batu ginjal ya, itu ada batu di dalam ginjalnya karena zat kapur yang menumpuk itu mengeras, ada gigi itu sakit sekali, harus dioperasi, dibuka ginjalnya, dibelek, batunya diambil. Pak, nggak usah operasi, bisa dengan ditembak laser, tapi tetap harus memasukkan laser memasukkan ke ginjalnya ya. Buat lubang kecil di mana ada batunya tadi besar tadi ditembak, dipecah. Dan pecahannya itu akan bentuk kecil-kecil ya. Nah, tetap ada di situ, nggak bisa keluar. Tapi kalau yang operasi itu langsung batunya langsung dikeluarkan. Tapi kalau itu dipecah itu nanti akan keluar ya. Keluar kecil-kecil melalui apa? Melalui ini, ureter. Nah, kalau batunya terlalu besar bisa nyangkut di ureter. Makanya selain batu ginjal ada namanya batu ureter. Artinya apa? Ada batu yang nyangkut di saluran ureter. Nah, yang kamu tahu kan selama ini kan batu ginjal toh ya. Ternyata itu ada batu ureter. Artinya apa? Ada sumbatan batu di dalam ureter. Sama harus dibuka ureternya ya. Dibuka, dioperasi, diambil batunya atau ditembak plaster bisa. Kalau partikel kecil-kecilnya sudah di ureter sudah meluruh ya, jadi kecil-kecil masuk ke namanya uretra. Di uretra kok nggak bisa dikeluarkan melalui pipis ya, melalui penis kalau laki-laki. Kalau perempuan kan dari uretranya perempuan ya, pipis ya. Kalau batunya yang kecil tadi nggak bisa keluar, numpuk di sini, akan terjadi yang ketiga namanya batu uretra. Artinya sumbatan di uretra. Ini adalah urine bladder atau vesicula urinaria ya, atau nama lainnya adalah kandung kemih, ini urine bladder. Nah, ini ada kandung kemih ya. Ini tadi kandung kemih bentuknya seperti ini. Untuk menampung kemih, masuk ke uretra, masuk ke apa tadi ya? Kalau pipis itu mau keluar ditahan oleh apa? Kalau yang laki-laki? Halo? Sambil kita flashback, yang tadi gelap laki-laki. Apa Pak? Bisa dibilang? Oh, bisa ulangi lagi ya. Mungkin dari kandung kemih akan turun ke uretra ya. Sebelum ke uretra itu ditahan apa? Ditahan oleh klep, sejenis klep. Namanya apa? Kalau yang laki-laki Pak? Laki-laki. Ditahan oleh apa tadi? Prostat. Pinter, prostat. Nah, ada prostat ya. Jadi prostat, ditahan prostat sehingga kita itu bisa pipis itu seenak kita ya. Laki-laki itu cenderung bisa menahan pipis itu lebih lama daripada perempuan. Kalau perempuan nggak bisa menahan ya, kenapa? Karena dia nggak punya itu tadi ya, prostat ya. Prostatnya ada tapi kecil ya. Kalau laki itu besar. Nah, pipis. Jadi kita itu kalau kelepedol istilahnya orang-orang maaf ya lansia ya, sudah lanjut usia kan rata-rata kelepedol karena organ-organnya sudah menua. Akhirnya kelepe atau prostatnya itu tingkat elastisitasnya rendah ya, membuka menutupnya rendah, akhirnya apa? Pipis dari sini ini belum penuh, bisa turun langsung pipis. Akhirnya beser atau ngompol, nah itu kan itu. Oke. Kalau yang anak bayi, kenapa karena bayi itu nggak bisa menghilangkan pipisnya? Kenapa? Karena dia itu di sini persarapannya masih belum, otaknya ini masih belum berfungsi ya. Kalau kita kan sudah berfungsi sehingga kapan mau pipis, kapan mau enggak itu saraf dari otak itu sudah di sini. Sudah tertekan oleh namanya prostat. Tuh. Oke, mudah untuk pipis. Perpipisan ada pertanyaan dari ginjal ya atau kidney, diproses urinnya dikeluarkan melalui namanya ureter ya. Dari ureter pipisnya masuk ke kandung kemih atau urine bladder ya. Dari urine bladder dikeluarkan melalui uretra. Nah, cuma itu toh. Dari ginjal masuk ke ureter, masuk ke kandung kemih, masuk ke uretra. Kalau mau menambahkan di sini ada pembuluh darah namanya sama dengan yang dimanapun pembuluh darah, namanya pembuluh darah vena atau istilah medisnya renal vein. Atau kamu mau bilang ini renal vein atau pembuluh darah vena boleh. Ini biru vena Pak, merah arteri Pak, ya cukup ya. Oke. Ada abdominal aorta. Aorta tadi kan arteri yang besar itu aorta ya.
Ada vena cava inferior dari bawah. Kalau atas namanya vena cava superior. Superior, inferior. Nah, ini hanya istilah-istilah pemutaran. Ini gandengan ya. Kalau pipis itu cuma dari ginjal, masuk ke ureter dan uretra. Itu dok. Ada pertanyaan? Pipis seperti pipis kan? Tidak ya. Coba kita tes. Coba kita tes sedikit untuk perkemihan. Ya, carikan perpipisan ya, perpipisan itu. Ini gambarnya perpipisan. Sudah tampil ya? Tampil belum? Oke, kita jawab bareng-bareng. Ini namanya apa? Yang merah ini, Mbak? Oh, sorry, coklat atau merah? Kidney atau ginjal. Dari apa namanya? Air masuk ke kidney ginjal. Melewati apa? Kalau mau pipis? Ini namanya? Ureter. Ureter. Ya. Jangan sampai keliru ya. Ureter itu yang di atas, ureter itu yang bawah. Ureter. Masuk ke mana? Kandung kemih. Kandung kemih atau bladder apa tadi? Urin bladder ya. Urinary bladder. Urinary bladder ya, masuk ke uretra. Uretra. Kalau mau nambah-nambah yang biru namanya apa ini? Renal vena. Renal vena atau renal vena vein. cukup. Renal vein. Cabang-cabangnya namanya apa? Cabang-cabangnya? Apa cabang-cabang namanya? Hilum. Hilum ya. Hilum, percabangan hilum. Ini juga ada filmnya banyak ya. Terus, nah yang besar ini, yang merah ini namanya apa? Merah? Renal arteri. Renal arteri atau arteri gitu aja. Nah, yang di sini yang paling besar namanya apa? Abdominal aorta. Aorta. Jadi arteri aorta gitu aja cukup atau aorta gitu cukup ya. Di sini aorta. Jadi aorta itu tidak hanya ada di jantung tapi juga ada di daerah ginjal. Ya. Yang biru yang bawah ini namanya apa? Inferior vena. Atau kita gampangnya vena bagian bawah Pak. Boleh ya. Ini vena cava inferior, yang atas vena cava superior ya. Wes, mari cukup selesai. Ada pertanyaan? Siapa yang mau bertanya? Oke, Pak, besok ujian ini piye? Nah, ujiannya gampang. Nanti saya teknis ujiannya nanti misalnya jam pertama waktunya kelompok 1 ya misalnya ya. Kelompok 1 C misalnya. Kelompok 1 masuk semua atau langsung 3 kelompok boleh. 1 2 3 kelompok masuk, saya masukkan ke Zoom jadi 1. Nah, saya jelaskan nanti ujiannya nanti seperti ini, apakah diundi ataukah berupa dari kalian mau maju dulu siapa ya, nanti kita tentukan nanti saat ujian ya. Nah, begitu masuk siap ujian, yang lainnya live dulu, masuk ke apa namanya ke ruang tunggu ya, ruang tunggu. Yang satu yang ujian misalnya Mbak Elsa ya, langsung dengan saya kasih gambar Mbak Elsa, misalnya ujian tentang kardiovaskuler misalnya, saya kasih gambar kosong tadi, silakan Mbak Elsa disebutkan ini apa, saya tunjuknya apa, ini apa, kalau bisa sudah selesai ya. Sudah selesai Mbak Elsa live, ganti yang lainnya sama dengan tadi ya. Dan juga pertanyaan, silakan Mbak Elsa sebutkan 5 nama yang di kardiovaskular ini yang kamu tahu misalnya. Ini Pak, saya tahu ini namanya ini. Oh, sudah 5, jangkep 5 bisa lulus. Ya, itu. Begitupun itu nanti sama fungsinya apa tidak, Pak? Fungsinya itu tambahan, tergantung pengujinya ya. Tapi kalau kamu bisa ditanya kok tahu fungsinya, lebih bagus lagi. Nah. Karena anatomi itu ada 2 ya. Dari kata anatomi dan fisiologi. Anatomi itu organ, fisiologi adalah fungsi dari organ. Iya. Yeah. Kalau kamu tahu organnya, nama organnya, tahu fungsinya lebih bagus. Ada pertanyaan? Tidak. Selesai. Tinggal menunggu ujiannya ya, Pak. Terserah kalian mau maju kapan boleh, tapi dirembuk dengan kelompoknya ya. Tidak sesuai jadwal. Misalnya, Pak saya mau ujian besok. Rapopo. Semakin cepat Anda ujian itu semakin nanti tidak terbebani ujian-ujian yang lainnya. Tapi harus satu kelompok itu semua, Pak? Kalau bisa ya. Tapi kalau misalnya kok
kok satu, kalau bisa ya ada gandengannya ya lah, supaya nanti kan saya buat Zoom-nya itu tidak muspro ya, karena kan ini akunnya berbayar. Jadi kalau misalnya cuma satu yang ujian, yo sakno kan, saya harus siapkan laptop dan lain-lainnya. Nggak bisa barengan. Iya. Nah, nanti silakan WA saya ya. Kalau bisa satu kelompok, kalau nggak bisa ya bisa gabung dengan kelompok yang lainnya. Minta kapan, boleh, terserah kalian. Itu setelah selesai nanti saya nanti ujiannya ada 3 ya. Ujiannya nanti kardiovaskuler, terus reproduksi, terus Perkemihan. Untuk reproduksi nanti kalau bisa yang cewek lebih mendetail di perkemihan cewek. Reproduksi cewek. Kalau laki-laki cowok. Tapi dua-duanya harus bisa ya. Iya. Oke. Berarti ini itu Pak, bimbingannya cuma sekali ini. Sekali ini cukup nggak kira-kira? Ini berkali-kali sama tambah bingung ya. Sama kok kalau saya nanti cukup saya saya kasihkan gambar ya. Misalnya gambar kosong. Misalnya Mbak ini apa? Oh itu toh. Kalau kamu misalnya besok mau ujian kardiovaskuler, malam hari ini atau sekarang ngapalkan yang kardiovaskuler. Besok mau ujian misalnya perkemihan ya, hafalkan perkemihan. Iya Pak. Step by step. Gampang kok ya. Tapi ini di dulu repot. Tapi kalau misalnya kamu tadi cara belajarnya seperti tadi, insya Allah nanti kamu bisa ya. Di situ di modulnya sudah kasih yang ada lengkap dan ada yang kosong. Dulu kalau ujian ya angkatan kakak kelasmu dulu nggak seperti ini. Kalau ini kan enak, saya siapkan yang seragam. Kalau dulu nggak, gelek-gelek gambar dewe, jelas-jelas no dewe, materi-materi dewe. Kalau sekarang wis lengkap di satu modul ya. Itu. Ada pertanyaan? Kalau nggak ada pertanyaan, sudah Pak. Sampai jumpa di ujian. Sebelumnya saya kasih bonus ya. Tak kasih bonusnya ini adalah berupa video yang tadi yang saya jelaskan ya. Kalau yang ini versi video di YouTube ya. Sambil kalau mau live boleh, kalau mau sambil belajar di video ini juga boleh ya. Ada pertanyaan sebelumnya? Nggak ada? Tidak. Kalau tidak ada, tak setel ya videonya ya. Mau live boleh. Ini hanya tambahan, partai tambahan. Mau sholat boleh, mau makan boleh ya. Sudah boleh live Pak? Mau live atau mau melihat videonya boleh ya, terserah kalian ya. Silakan yang mau live boleh, yang mau lihat videonya boleh. Sudah kedengaran? Atau sudah tampil yang masih di Zoom gambarnya? Belum. Belum Pak. Gambarnya belum tampil? Belum. Videonya belum tampil ya? Ini agak ya. Tampil apa belum? Sudah tampil apa belum, Mbak? Pak. Pakai chat ya, pakai chat aja. Kalau yang mau live silakan live. Nanti ada jelaskan bahwasanya apa superior, apa inferior kan ke ini jenis katupnya ya, sentral katup dan katup pulmoner. Nah ini kan yang warna biru itu jantung daya darah kaya akan oksigen. Nah ini kiri melalui ambil warna pulmoner. Kiri atau darah dari jantung kiri ya. Darah dari merah ya, tambah masuk ke vena cava ke jantung, melalui vena cava ke pulmonan. Nah, menuju ini darah yang kaya akan tekan masuk ke arteri pulmonalis.
Nah, diproses kayak akan oksigen. Inilah proses sudah jelas tadi gambarnya ya, videonya ya. Atau mau diulang kira-kira? Atau mau lanjut ke video selanjutnya? Sudah, Pak. Ya, berikutnya yang mau live boleh, atau mau masih mau lihat videonya lagi boleh ya. Berikutnya ini yang video. Ini berikutnya kita ke perkemihan ya, saluran perkemihan. Tadi kalau di jantung prosesnya ribet seperti itu, kalau di perkemihan lebih mudah, lebih cepat ya. Lanjut saya jelaskan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini video buatan dari mahasiswa ya. Ini saya tampil ya, sistem perkemihan. Nah, seperti yang saya jelaskan tadi, sistem perkemihan dengan sistem urinaria, tempat terjadinya penyaringan darah. Oke, sudah paham ya yang bagian perkemihan ya? Dari video tadi? Sudah paham? Yang masih standby 16? Halo? Tes? Oke, Pak. Oke, Sudah. lanjut. Yang terakhir adalah pembentukan kalian ya, atau G rahim. Ini gambarnya agak seksi-seksi ya. Ada gambarnya agak seksi-seksi. Gambarnya cewek ya. Sudah tampil ya gambarnya ya? Organ reproduksi wanita atau kelamin wanita. Halo? Sudah, Pak. Tapi suara. Oke, Ovarium atau inung telur. Vagina atau mulut rahim. Mari kita perbesar ovarium untuk melihat perkembangan telur. Kita bisa melihat dalam ovarium di sebelah kiri, gambar berwarna ungu adalah sel telur yang sedang berkembang. Semenjak dilahirkan, seluruh sel telur yang dimiliki wanita tersimpan dalam ovarium dalam keadaan tak berkembang. Sebulan sekali, perintah hormonal dari otak memerintahkan ovarium untuk memproduksi folikel, di mana folikel yang dominan akan melepaskan sel telur dewasa untuk pembuahan. Lihat folikel yang berkembang dalam ovarium ini. Folikel adalah kumpulan sel yang mengelilingi telur dan menyuburkannya. Pada masa ini, selaput rongga rahim menebal untuk persiapan pertumbuhan sel telur yang telah dibuahi untuk menjadi janin atau cabang bayi. Selain itu, ovarium menghasilkan hormon estrogen dan hormon progesteron. Bila kadar estrogen mencapai puncaknya, maka hormon ini akan memberi umpan balik ke kelenjar di otak untuk melepaskan atau menyetop LH. Untuk menyiapkan telur untuk pembuahan, FSH mulai membagi materi genetiknya. Ini tanda dimulainya siklus reproduksi. Folikel kemudian melepaskan hormon estrogen yang membuat lapisan uterus dapat menerima telur yang telah dibuahi. Dalam perjalanannya menuju uterus, ada dua hal yang dapat terjadi pada telur. Dibuahi oleh sperma atau tidak. Jika terbuahi, biasanya terjadi di tuba falopi. Dari situ telur menuju uterus dan tertanam dalam dinding lapisan uterus untuk menyuburkan dirinya. Jika telur tidak dibuahi dalam waktu 24 jam setelah keluar dari ovarium, ia berhenti berkembang dan hancur sebelum mencapai uterus. Sebagai gantinya, uterus mengeluarkan lapisannya dalam bentuk menstruasi selama 4-5 hari. Siklus reproduksi. Siklus reproduksi berkisar antara 21 hingga 40 hari. Hanya sekitar 10 hingga 15% wanita yang memiliki siklus 28 hari. Menghitung siklus reproduksi dapat dilakukan dengan membuat catatan pada kalender. Dengan demikian masa subur dapat diketahui. Hal ini sangat berguna untuk menentukan kapan masa subur dan ovulasi terjadi. Setiap bulan pada hari kelima siklus reproduksi, selaput rongga rahim mulai tumbuh dan menebal, sebagai persiapan terhadap kemungkinan terjadinya kehamilan. Pada sekitar hari ke-14, terjadi proses pelepasan telur dari ovarium atau ovulasi. Sel telur ini masuk ke dalam salah satu saluran falopi. Dan jika saat ini ada sperma yang masuk, maka terjadilah pembuahan. Jika terjadi pembuahan, sel telur yang telah dibuahi akan masuk rahim dan tumbuh menjadi janin. Pada sekitar hari ke-28, jika tidak terjadi pembuahan, lapisan rongga rahim meluruh dan terjadi siklus menstruasi berikutnya. Pembuahan. Jutaan sperma dilepaskan dalam satu kali ejakulasi saat puncak senggama. Setelah dipancarkan ke dalam mulut rahim, sel sperma bergerak ke dalam rongga rahim dan saluran telur untuk mencapai sel telur yang matang dan siap dibuahi. Dari jutaan sperma yang dipancarkan, hanya beberapa yang dapat bertahan hidup mencapai indung telur, dan hanya satu yang akan bertahan hidup mencapai indung telur. Sperma kemudian mempenetrasi dinding sel telur. Kemudian mengkombinasikan materi genetiknya dengan sel telur dalam proses yang disebut pembuahan. Kehamilan.
3 bulan pertama kehamilan terjadi selama 14 minggu dari 40 minggu masa kehamilan. Pada masa ini wanita mengalami berbagai perubahan emosi yang dikarenakan perubahan hormon pada tubuhnya. Dan pada saat ini pula sering terasa mual-mual pada pagi ataupun malam hari. Pada minggu pertama, hampir seluruh organ internal janin telah terbentuk. Janin mulai mengepal, bahkan sudah dapat sedikit bergerak. 3 bulan kedua, minggu ke-15 sampai minggu ke-27 kehamilan, wanita mulai mengalami gejala sesak nafas. Pertumbuhan janin di perut mulai terlihat. Muncul keruk dikarenakan membesarnya kandungan. Pertumbuhan janin terjadi paling cepat di minggu ini. Tangan dan kaki janin berkembang semakin kuat. Gerakan janin semakin dapat dirasakan ibu yang mengandung. Walau organ janin telah hampir terbentuk, paru-parunya masih harus berkembang. Janin bertambah besar dan berat. Pada 3 minggu terakhir, minggu ke-28 sampai 40, bayi dan paru-parunya terus berkembang. Sulit bagi wanita menemukan posisi yang nyaman, baik saat tidur ataupun terbangun pada usia kehamilan ini.